Adalah kelinci jenis Anggora ya Pak ya? Iya betul. Oke. Dan ini aman ya Pak ya? Aman. Bisa tolong diceritakan tentang kelincinya? Apa ini jenisnya apa? Asalnya dari mana? Ini jenis Anggora. Jadi Ya. Inggris Anggora ya Mas. Sesuai namanya asalnya juga dari Eropa. Jadi kayak kucing Anggora gitu? Iya betul. Oke. Terus peliharaannya seperti apa ini? Jadi kelinci Inggris Anggora jadi dia termasuk bulu panjang. Terus pemeliharaannya memang termasuk rada sulit. Artinya memang kita harus telaten untuk ini. Jadi sering disisir Mas. Jadi Anda dari komunitas? Ya betul. Komunitas apa? Kebetulan kita dari IRA, Indonesian Rabbit Association. Indonesian Rabbit Association. Rabbit Association. IRA ya? Iya. Indonesian Rabbit Association. Iya. Oke. Biasanya kan kalau anak kecil ingin binatang peliharaan dibelikan anjing gitu kan ya. Nah kalau miara kelinci itu mainnya seperti apa? Sebenarnya sama dengan yang di Mas Stanley cerita tadi. Artinya ini juga bisa dikandangkan, juga bisa dilepas. Bisa dilepas juga? Bisa. Tapi bisa diajarin nggak? Nggak. Beberapa kasus bisa diajarin. Jadi untuk biasanya kelinci itu kalau kita dikandangin dia selalu kencing di pojokan. Anda sendiri punya berapa kelinci? Kebetulan kalau di saya ada 30-an tapi Rex. Rex itu yang apa? Yang bulunya kayak karpet Mas. Iya. Sehingga itu bisa buat. Ini ya kelinci ini ya jenis Iya Rex betul. ini. Ini Rex. Itu berapa harganya? Sebenarnya relatif juga sih, berkisar antara harga segitu. Ini kalau dilepas dia loncat-loncat jalan-jalan. Enggak ini ya di jalan biasa maksudnya Coba, nggak loncat-loncat. Bisa coba dilepas? Lucu banget nih. Berarti apa sama seperti anjing aja gitu? Ya. Tapi lebih pasif. Kalau kelinci Indonesia ada? Ada. Jadi kita punya di Baliknak itu ada penelitian dan menghasilkan ras baru Indonesia namanya Reza Mas. Gabungan antara Rex dan Satin. Jadi bulunya mengkilap. Terus mempunyai bulu yang pendek seperti ini, cuman dia mengkilap. Mengkilap kayak kepalanya dong ya. Dok pernah digigit macan belum tahu? Ini ternyata pipisnya itu bagus loh. Buat bisul. Kalau lagi bisul lagi gede, olesin aja pakai pipisnya. Terus jadi kecil? Mengkilap. Satu lagi Om, itu buat pupuk. Jadi Om Deddy, pipisnya kan bagus buat pupuk. Jadi kalau ditaruh, langsung deh. Langsung bau ya. Oke, tapi saya mau tanya ini kenapa harganya jauh lebih murah dibandingkan contohnya Guinea pig gitu? Sebenarnya sama Mas, ini kayak yang di ini Holland Lop itu coba punya harga jual yang cukup tinggi. Sampai berapa ya? Ada yang 2 juta, 3 juta. Ada yang 2 juta, 3 juta. Ya, Jadi ya. tetap tergantung dari jenisnya. Betul, Oke. betul. Nah, Anda kan punya perkumpulan seperti tadi Ira. Ira. Itu saya bingung kalau perkumpulan hewan seperti kelinci kalau ketemu ngapain? Biasanya kita sharing terhadap perkembangan ya Mas, update misalnya dari luar. Kan kebetulan kita di Indonesia itu masih mereferensi dari luar. Contohnya di ARBA ya Mas, American Rabbit, American Breeding Rabbit Association. Jadi kayak besok dari Minggu kita ada kontes kelinci. Ada kontes kelinci. Iya, yang curinya kebetulan dari Amerika. Dari Amerika. Oke. Dan biasa kelinci ini kan di sebagian negara tertentu dianggap menjadi sebuah wabah kan? Ya, Ya kan? Karena berapa banyak? populasi ya. Lahirnya berapa banyak? Untuk kelinci-kelinci medium kayak gini bisa sampai 8. Bisa sampai 8? Iya. Berapa lama hamilnya? 30 hari rata-rata. 30 hari? Iya. Oke, ini makannya apa ya Mas kalau dikasih dulu? Rumput sama pelet khusus kelinci. Rumput sampai ratus kelinci. Oke, kita akan lihat dulu ini adalah kontes kelinci. Jadi ada kontesnya juga ya Mas ya? Ada Mas. Yang dinilai apanya kalau kelinci?
macam-macam. Jadi proporsi kayak ini proporsi badan nih mas. Ini namanya tipe badan komersial. Artinya dia sebagai kelinci pedaging harus mempunyai bentuk badan yang seperti pedaging gitu. Jadi besar misalnya di sini, ada loinnya juga berisi, di lehernya juga berisi. Oke. Terus ada ininya, kalau anjing kan ada, maksudnya ada turunan mana ayahnya siapa, ibunya Ya, siapa. namanya pedigree ya. Ada. Kelinci juga ada pedigree-nya. Jadi tahu bapaknya siapa. Iya, betul. Ada turunan, berarti ada suratnya juga. Iya, sudah. Ya, jadi kita bisa bikin tato ada. Kalau kebetulan ini belum ditato ya. Oh, belum ditanya. Jadi ada tatonya, namanya nama Rabbitry ya. Kemudian juga pedigree. Sehingga kita juga bisa tahu mas, kita bisa main bikin warna istilahnya dari kelinci. Terus Gitu ya. maaf mas, saya boleh tahu yang paling mahal harga kelinci di dunia itu sampai berapa? Kalau pernah di Indonesia ada yang masuk sampai 11 juta. Impor ya. Apa bedanya? Biasanya sudah sering juara atau grand champion ya. Oh, berarti Juaranya tuh ngapain sih? Nyanyi. Mari. Jadi ada juaranya ya mas? Iya. Jadi intinya ini adalah hewan-hewan jinak yang bisa dipelihara oleh anak-anak ya, Ya, mas ya? ya. Dan tidak membahayakan untuk anak-anak ya? Tidak. Oke, tapi anak-anak kan kalau main begini kan kadang-kadang suka kasar nih mas. Nah, gimana orang tua mengajarkan ke anak-anaknya? Ya artinya kita waktu beli saya punya anak, saya ajarin dia cara pegang mas. Cara pegang, kemudian cara ngusapnya gitu, supaya dia nggak stres. Supaya dia tidak stres. Iya. Oke. Kelinci aja bisa stres ya mas ya? Betul. Kalau stres ngapain ya mas? Dia nggak mau makan terus mati mas. Oh, kasihan banget. Kasihan banget. Sampai selama berapa lama dia seperti itu tidak makan dan mati? Kadang-kadang ada yang cepat mas, 2 hari 3 hari dia nggak mau makan mati. Oh begitu. Contohnya apa? Gimana cara bikin si kelinci ini stres? Supaya nggak stres. Supaya stres mas. Di lingkungan yang berisik dia stres mas. Di lingkungan yang berisik stres. Ya misalnya kita punya kelinci nih, sebelah rumah kita lagi ada pembangunan gitu ya, stres mas. Oh oke. Nah Jadi, kadang-kadang kalau kita punya kelinci di lingkungan yang memang potensi untuk berisik, kita bisa melatih dengan ini mas, suara-suara, bisa suara radio, dibiasakan Ya, dulu, betul. supaya dia terbiasa beradaptasi dengan ya kondisi. Oke. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Jual bajunya, mainannya, kalau kelinci ada? Ada tapi nggak terlalu banyak ya mas. Artinya nggak seperti dunia fake yang memang binatang kecil pun banyak pernik-pernik untuk membuat dia cantik atau fashionable. Kelinci nggak ada. Oh, kalau genetik ada bajunya nggak? Ada bajunya ya? Ada ya? Itu atau baju-baju itu lah. Oh ada ya? Binatang aja dibajuin gitu ya? Apalagi manusia. Tutupin ya. Binatang saja ditutupin. Iya. Kepalanya nggak ditutupin. Dok, pernah dimut macan? Oke, kita lihat dulu jenis-jenis kelinci. Ya, saya ada beberapa gambar tentang kelinci. Ini jenis apa, dokter? Ini jenis brown rabbit. Pak, ini jenis apa, Pak? Ini seperti kayak kelinci Havana mas. Kelinci Havana. Tapi nggak begitu jelas juga sih. Oke, lalu? Nah, ini apa, Dok? White rabbit. Apa ini, Pak? Sepertinya Inggris Angora ya. English Angora. Oke, lalu? Ini apa, Dok? Tadi kan brown rabbit. Ini apa ya? Mix rabbit. Campuran antara coklat apa hitam. Apa ini? Ini Flemish Giant. Apa? Flemish Giant. Flemish Giant. Ya, jadi kelinci yang termasuk kelinci besar mas. Termasuk jenis kelinci besar. Gitu tuh. Kalau ini apa nih? Himalayan. Himalayan. Iya. Oh, warnanya dia paling red eye rabbit ya. Long hair Apa rabbit. dok? Ini apa ini ya? Gimbal rabbit. Yang jadi hama itu jenis apa ya biasanya? Yang di Australia pernah kejadian itu New Zealand White ya mas, karena dia dilepas, kemudian dia populasinya bertambah sehingga menjadi hama. Dan waktu itu terus diizinkan oleh pemerintah Australia untuk terjadi
untuk diizinkan dibunuh secara massal ya, Digas. dibunuh, bukan diburu. Oh, untuk diburu. Diburu supaya mati gitu supaya hambanya itu jadi hilang. Karena terlalu banyak ya. Ya, populasinya udah nggak terkontrol. Populasinya sudah tidak terkontrol. Oke. Dan Ya, kawin deh. Kawin deh. Aulia cerita kalau ada suruh pilih Guinea pig atau pilih rabbit? Aku kelinci. Kenapa? Apa ya? Kalau misalnya ini tuh terlalu kayak lembek gitu, takut ngelukain gitu. Kalau kelinci ya biasa aja kayak anjing gitu. Berat-beratnya juga kayak anjing gitu. Oke. Saya nggak bisa milih mas. Kenapa? Emang nggak bisa suka. Gak ada yang disuka. Kenapa gak ada yang disuka? Ya karena tidak bisa interaksi dengan Anda. Iya. Masa nggak ada pilihan sih? Di samping kelinci atau marmut kan ada aku. Memang kelas Anda semua marmut semua kelinci ya kayaknya. Oke, jadi intinya adalah mungkin malah khususnya untuk anak-anak kecil kali ya, kalau ingin pertama kali memelihara hewan gitu ya, mungkin bisa melihara kelinci atau Guinea pig seperti itu kali ya, sebelum melihara binatang lain. Ya. Oke. Ada kelebihannya mas kalau saya bandingkan dengan misalnya anjing, apa kelebihannya dia? Ya dia lebih jinak. Lebih jinak aja, Lebih jadi jinak. lebih aman ya. Ya lebih aman. Jadi lebih aman. Oke, ini adalah jenis-jenis hewan-hewan jinak yang sangat amat mudah untuk dipelihara ya, sangat amat mudah untuk dipelihara. Tinggal makan, minum ya. Dan kalau misalnya sakit, taunya dari mana mas? Biasanya bisa dilihat dari fisik sama pola nafsu makan. Fisik dan nafsu makan. Ya. Oke, umurnya bisa sampai berapa ini? 5 tahun. Sampai 5 tahun, berarti hampir sama dengan Guinea pig. Iya. Hampir sama dengan Guinea pig. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Aulia, Zerita, terima kasih semuanya, Stanley. Dok, thank you dok. Oh, thank you bro. Terima kasih juga review untuk bawa kelinci-kelincinya. Kita belajar banyak sekali bahwa bisa ya, ini adalah jenis-jenis hewan yang bisa dipelihara oleh anak-anak dan aman, jadi Anda tidak perlu takut, malah dia yang takut sama anak-anak Anda mungkin. Tapi saya belajar satu hal, bukan dari kelinci-kelinci ini, bukan dari ini aman dan sebagainya, tapi saya belajar satu hal. Dari tadi saya mendengarkan, saya belajar satu hal, bahwa ternyata bukan hanya anjing dan kucing yang ada kontesnya dan ada harganya sampai mahal. Ternyata kelinci dan hewan-hewan seperti ini pun ada kontesnya dan ada harganya. Itu artinya bahwa mereka pun ada harganya. Kalau mereka lebih pintar, mereka lebih terawat, mereka lebih memiliki sesuatu kelebihan, ada harganya. Hewan ada harganya. Berapa harganya? Saya miliki kondisi inilah hitam.